Puji Tuhan, bertemu lagi dalam Raja Wali pagi hari ini. Kita akan belajar terambil dalam kitab Keluaran 33 ayat 15 dan 16. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan bagaimana Musa, tokoh yang dipilih Tuhan sebagai pemimpin daripada bangsa Israel, keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan, seperti yang diperintahkan Tuhan. Di dalam proses kepemimpinannya, Musa tahu benar, Musa paham bahwa dia tidak dapat berjalan tanpa pimpinan Tuhan. Musa tahu benar dalam mencapai tanah Kanaan, ada ribuan bahkan jutaan orang yang dibawa. Kurang lebih mungkin 3 juta orang yang dibawa Musa. Belum lagi dalam perjalanannya Musa paham benar, dia harus melewati padang gurun yang tandus. Bahkan dia harus berperang dari bangsa-bangsa yang mencoba menghadang umat Israel menuju tanah Kanaan. Dan Musa memahami bahwa perbedaan dia dengan bangsa lain akan pertolongan Tuhan adalah predikat yang melekat pada Musa sebagai umat kesayangan Tuhan, sebagai bangsa milik Tuhan, sebagai ketebusan Tuhan. Karena itu dia bilang, apa yang membedakan umatku dengan umat yang lain? Ayat 16. Di mana gerangan diketahui perbedaan itu? Nah, ini sesuai dengan tertulis di dalam kitab Maleakhi 3 ayat 17 sampai 18. Maleakhi 3 ayat 17 berbunyi, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Penyertaan Tuhan menjadi pembeda dari bangsa Israel dengan bangsa yang lain, karena bangsa Israel adalah bangsa yang beribadah kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Kita sehari-hari dalam aktivitas beribadah pada Allah. Apakah kita juga merasa bahwa penyertaan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita sama seperti Musa ketika mengambil tongkat komando, menerima tugas, berkata, kalau bukan engkau yang berjalan dengan aku tidak akan berjalan. Kehidupan kita mungkin ketika kondisi normal, semuanya oke-oke saja, semuanya normal, dan kita serasa bisa mengatasinya. Padahal sebagai manusia, kita tidak tahu apa yang terjadi di hari esok. Suatu kisah sama seperti murid-murid Yesus yang notabene adalah nelayan-nelayan. Mereka ketika membawa Yesus, terjadi angin syakal, terjadi badai menerpa. Dengan kepengetahuannya sebagai nelayan, mereka berusaha lebih dulu untuk mengatasi. Dan ketika setelah mereka tidak berdaya, barulah mereka membangunkan Yesus yang tertidur di buritan di belakang kapal. Begitu juga dengan anak-anak Tuhan. Apakah Tuhan yang lebih dulu diutamakan atau di belakang setelah semuanya tidak berdaya? Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Berkata segala perkara, tidak harus perkara besar. Segala perkara dari kecil, sedang, sampai besar, bicara kesetiaan. Bahkan di dalam Yesaya 45 ayat 2, firman Tuhan berkata, aku sendiri yang hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecah pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Bapak ibu saudara semua,
Kisah ini atau cerita ini bicara bagaimana Tuhan hendak berjalan di depanmu, meratakan gunung-gunung. Berapa banyak gunung masalah kehidupan kita. Berapa keras pintu-pintu dari tembaga atau pintu-pintu yang kita tidak bisa tembus. Atau mungkin kita sudah bahkan tidak bisa lagi melewati atau masuk karena ada palang-palang besi yang kokoh yang merintangi kehidupan kita. Tapi ingat di ayat 2 tadi, Tuhan berkata, aku sendiri hendak berjalan di depanmu, hendak meratakan gunung-gunung. Mari, Tuhan sudah ingin, mau menawarkan. Tinggal kita, apakah kita mau ambil, terima, merespon apa yang Tuhan inginkan berlaku dalam hidup kita. Supaya apa? Di ayat 5-6, karena akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku. Tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Bapak Ibu semua, ketika Tuhan menawarkan menyertai kita, seperti Tuhan ingin dalam sehari kehidupan kita selalu bersama-sama. Bahkan di ayat 5 tadi bilang Tuhan bahkan memperlengkapi kita. Dan ayat ke-6 bahwa karena Tuhan itu esa, kekuasaannya absolut, mutlak, tidak terbatas, tidak terbantahkan dalam hidup kita. Mari kita semua hidup dengan mengandalkan Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat 5 dikatakan Tuhan mengutuk orang-orang atau manusia yang mengandalkan kekuatan. Yeremia 17 ayat 7. Namun Tuhan memberkati orang yang mengandalkan. Tuhan memberkati orang yang menaruh harap kepadanya. Pengharapan kita tidak ada yang lain. Pengharapan hanya kita pada Tuhan. Mari kita yang menyandang predikat anak Allah, kita menyandang predikat anak terang, anak-anak tebusan, tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Stop berperilaku mengandalkan kekuatan sendiri atau hanya mengandalkan kekuatan manusia. Manusia terbatas, tetapi kekuasaan Tuhan senantiasa kekal selama-lamanya. Mari berpikir seperti Musa. Jika bukan Tuhan sendiri yang turut berjalan, aku tidak mau pergi. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan menyertai Immanuel. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh mendengarkan lagi satu firman. Bagaimana dalam seluruh sendi kehidupan kami mau belajar hanya Engkau. Kami percaya bahkan Engkau mendahului langkah kami. Sehingga seperti Musa berkata, bila tidak disertai Tuhan, dia tidak mau berjalan sendiri. Karena Musa yakin dan percaya, kekuatan Tuhan, kekuasaan Tuhan mutlak. Tuhan ampuni kami kalau kami masih selalu sering mengandalkan kekuatan kami. Tapi mulai hari ini kami belajar mengandalkan kekuatan Tuhan melebihi dari segala. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Jangan lupa Bapak Ibu Jemaat Raja Wali yang dikasihi, hari ini Sabtu kita ada ibadah doa jemaat. Seharusnya ada di gereja tapi kita tidak bisa berkumpul saat ini, maka kita masing-masing beribadah di rumah antara jam 2 sampai jam 5 sore. Masing-masing individu, pribadi atau keluarga, kelompok mengambil waktu 30 menit sesuai dengan pokok-pokok doa yang sudah disiapkan. Tuhan Yesus memberkati. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu.
nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku.